Yang jam lagi. Apa? Ibu. Udara mana kini yang makan. Mana jangan udah makan. Lepasan deh. Ini pakai ini. Wah, tahu. Yumareta Hoshiga Moto Gachiga Kuda Kusena Natsuno Mahoto Yara no Chikara de Boku no Mono ni Nakirai ka. Siapa yang mau pergi? Itu jadi fotonya juga aman. Sumpah. Itu nggak ada premium ini. Gak ada lagi yang interupsi. Bisa tenang setiap hari. Pas banget nih. Sekarang bisa subscribe Spotify Premium ini di handphonemu. Download dan nikmati 30 lagu favoritmu tanpa interupsi iklan, mulai dari Rp2.500 per hari atau Rp9.500 per minggu. Yuk, ketuk bannernya. You know you can call me if you need someone. Itu lagi. Anjir.
Lu gampang aja sih download kopi gue tadi. Jaga titiknya, jaga. Sumpah gue mute. Jat ketahuan Jat, lu harga diri gua hilang. Ji. Hah? Clean. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai 3 menit lagi ya. Baik, Pak. Tepat jam 13.15 ya. Untuk kehadiran saya sudah langsung record dari
Zoom ya, dari partisipan yang masuk ke Zoom dari jam 1 tadi yang paling awal siapa, berikutnya siapa, itu sudah tersimpan. Nanti ini video juga kemungkinan saya publish kembali ya, video recording dari Zoom meeting pertemuan kali ini. Saya publish selain untuk arsip digital ya, juga bagi kalian yang nanti merasa hadir, takutnya diapakan. Kalau ada yang berhalangan mungkin silahkan memberitahu di Google Classroom ya. Siapa tahu ada yang masih mengerjakan tugas laporan prakerin ataupun masih harus ke industri. Ji, ayo tuh gimana Ji? Mulai Ji. Alhamdulillah ini udah 42 siswa ya, sekitar sepertiga. Honor 30 Berarti 41 siswa ya, ditambah 1 Bapak sendiri. Ya, untuk kali ini kita fokusnya ke materi pertama ya, bukan yang kedua. Jadi yang pertama itu tentang kemarin menilai perkembangan usaha. Jadi kita akan membahas itu. Dan mungkin boleh membahas materi-materi lain. Bapak juga mau jelasin tentang apa saja yang akan kita pelajari selama kelas 12 ini ya, di semester ganjil dan genap. Kalau ada hal yang tidak kalian pahami, boleh langsung ya menanyakan ya, raise hand atau langsung membuka mic-nya, nggak apa-apa. Berarti nggak nambah lagi ya. Ini udah jam 1:04. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin buat sebagian dari kalian masih asing ya, karena kita juga dari tahun ajaran 2020-21 kemarin belum bisa tatap muka ya. Jadi mungkin perlu juga Bapak perkenalkan diri dulu, nama Bapak sesuai dengan nama yang tercantum di Zoom meeting ya. Ini Adi Wirawan. Kemudian Bapak mengajar produktif C3, produk kreatif kewirausahaan di SMK Negeri 3 ini sejak tahun 2015. Jadi sekitar 6 tahun. Kemudian statusnya masih guru honor ya. Di SMK Negeri 3 ini. Jadi satu kelompok dengan guru produktif
TKJ yang lain. Nah, pada kesempatan ini ya, ini mungkin kesempatan pertama Bapak mengenal kalian dan sebaliknya ya. Kalian juga belum lama ya saling mengenal satu sama lain. Kelas berapa tuh? Kelas 10 ya. Di kelas 10 aja. Nah, sesudah itu kita terpotong libur pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi COVID ya. Dan berubah namanya menjadi PPKM sekarang. Mudah-mudahan sebelum kalian lulus masih ada kesempatan ya buat kita bertatap muka untuk saling mengenal lebih baik. Tapi dalam kondisi apapun, pembelajaran tetap diusahakan tetap berjalan. Lalu mengenai produk kreatif kewirausahaan ya. Kalian sudah mulai menerima pelajaran ini dari kelas 11 dan jumlah jamnya sebenarnya sangat banyak ya. Kenapa bisa banyak? Itu karena penyusun kurikulum berharap bahwa dengan banyaknya waktu yang dialokasikan itu kalian memiliki bukan hanya pengetahuan yang baik tentang dunia kewirausahaan, tapi juga memiliki modal, semangat, dan modal skill, ya, kemampuan untuk terjun ke dunia usaha jika waktunya sudah tiba, ya, dan menjadi praktisi kewirausahaan. Tentu saja yang berhasil. Nah, untuk bidang teknik komputer dan jaringan itu sebenarnya salah satu bidang yang sangat menarik ya, terutama di era revolusi industri 4, dan dengan adanya pandemi ini itu menjadi trigger atau justru dorongan untuk mengeksplorasi peluang-peluang usaha yang berkaitan dengan teknologi, karena dalam waktu yang sangat singkat peranan teknologi di sini menjadi sangat vital, bahkan lebih penting dari sebelumnya, jauh lebih penting dari sebelumnya. Seperti saat kita belajar secara daring ya saat ini, itu kita sadari bahwa infrastruktur jaringan komputer itu menjadi tulang punggung agar kevakuman pembelajaran tatap muka itu bisa diisi ya atau diganti. Nah, dalam dunia wirausaha itu ada istilah yang menarik ya untuk proses transisi seperti ini, yaitu yang disebut dengan disrupsi ya. Disrupsi itu bukan menghilangkan suatu jenis usaha, tapi bergeser ya, melakukan pergeseran. Jadi misalnya usaha jual beli eceran yang dulu dilakukan di warung-warung ya, di mini market, lalu di supermarket itu mendadak sepi, tapi bukan berarti orang nggak ada yang belanja lagi ya. Mereka tetap melakukan aktivitas ekonomi jual beli, itu cuma bergeser ke platform yang berbeda atau yang disebut dengan platform daring ya. Nah, ini yang harus kalian sadari ya, bahwa dengan mempelajari produk kreatif kewirausahaan itu ada dua hal penting yang perlu kalian benar-benar camkan. Yang pertama adalah
kejelian melihat peluang-peluang usaha, ya. Nah, yang kedua adalah aspek kreativitasnya, ya. Jadi di satu sisi mungkin kita melihat peluang-peluang usaha baru dengan mencontoh atau meneladani usaha-usaha yang sebelumnya ada dan berkembang dengan cepat. Jadi istilahnya kita mengikuti tren usaha yang ada. Nah, yang kedua adalah secara jeli melihat peluang-peluang baru, ya, sehingga kita membuka usaha dengan nilai kreativitas yang tinggi, ya, orisinalitas kreativitas kita yang tinggi. Jadi apa yang belum, bisnis apa misalnya yang belum atau belum ditekuni oleh pihak lain dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Nah, dari situ kalian diharapkan, ya, memiliki semangat kewirausahaan, ya, seperti di materi pelajaran yang kedua. Seperti itu. Nah, kemudian apa materi-materi yang kita bahas di kelas 12 ini, ya? Materi yang dibahas itu terdiri dari, nanti saya inikan dulu, share screen. Di antaranya adalah perencanaan produksi, ya. Nah, kemudian tahapan produksi massal. Kemudian produksi massalnya, kemudian metode perakitan barang dan jasa, lalu proses pengujian, ya, baik produk barang maupun jasa, lalu evaluasi kesesuaian hasil produk melalui atau bersama rancangan, lalu yang ketujuh, paparan naratif, deskriptif, argumentatif, persuasif tentang suatu produk. Lalu yang kedelapan, kita membahas media promosi. Dan yang kesembilan itu membahas strategi pemasaran, ya. Lalu yang ke-10 perkembangan usaha, dan yang ke-11 laporan keuangan. Nah, Bapak memang sengaja nggak berurut, ya. Materinya dimulai dari poin 10. Nanti mungkin ada poin 11, ya, juga kita bahas juga mengenai perkembangan usaha yang 10, ya. Yang 11-nya laporan keuangan. Nah, kenapa Bapak mulai dengan perkembangan usaha, ya? Bapak sudah ngasih contoh ke kalian tentang berbagai persaingan usaha yang terjadi di bidang industri, ya, di dunia industri. Videonya sudah Bapak share. Nah, Bapak minta juga kalian membuat narasi tentang video dan konklusi, ya, atau rangkuman dari tayangan tersebut. Jadi itu adalah contoh dari progres perkembangan usaha-usaha yang memiliki nilai tertinggi di dunia. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu berlomba, ya, menjadi yang terdepan dari aspek ekonomi ataupun penghasilan yang mereka peroleh atau skala usaha yang bisa mereka kembangkan. Nah, Bapak sudah melihat beberapa jawaban, ya, dan terus terang sangat menarik, ya, evaluasi atau analisis yang kalian berikan. Mungkin bisa Bapak tampilkan beberapa di sini.
Tugas menilai perkembangan. Saya dari kelas 12 TKJ 1 ya. Nah, misalnya AISIFA nih. Ada yang sudah Bapak nilai ya. Ada yang sudah Bapak nilai. Ini yang belum ya. Tapi sudah masuk tugasnya. Nah, di sini dijelaskan awal dimulainya perhitungan perusahaan-perusahaan dengan skala yang terbesar di dunia pada tahun 1993 ya. Nah, di sini dinarasikan atau direview bahwa perusahaan General Electric ya itu menjadi perusahaan yang terbesar. Nah, itu relevan ya atau sinkron dengan videonya ya. Nah, penjelasan seperti ini tentu sangat menarik ya. Jadi tapi memang lebih menarik dalam bentuk video ya. Kita bisa menerjemahkan apapun terhadap video itu gitu. Dan AISIFA ini menganalisis dan menjelaskan kembali video dari persaingan usaha itu dengan baik ya. Dengan baik. Nah, ini di kesimpulan semakin berkembang zaman berganti pula kebutuhan masyarakat. Ini jadi perusahaan harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Kalau tetap mau perusahaannya tetap menjadi nomor 1 di dunia ya. Itu kesimpulan yang sangat baik dan mungkin Bapak bilang tepat ya. Tepat. Lalu bisa kita lihat lagi. Nah, kalau kamu jawab ini tolong orisinil dari pemikiran kamu ya. Jangan cari di googling ya. Copy paste gitu. Karena dari tugasnya juga nggak minta mencari di Google. Ini 15 perusahaan terbesar. Nah, ini hampir sama ya. Hampir sama. Jadi intinya memang seperti yang sudah kalian tulis jawabannya di bawah ya. Di atas. Bahwa dalam mengikuti perkembangan zaman itu sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada inovasi ya yang mereka lakukan untuk bisa bertahan dalam persaingan di level paling atas ya. Nah, selain itu juga faktor visi dari para pemimpin perusahaan ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang menjadi perusahaan dengan revenue atau pendapatan terbesar itu di bawah pimpinan seorang pemimpin yang memiliki visi yang sangat jauh ya. Artinya dia tidak hanya berambisi sampai menjadi perusahaan yang besar di tingkat nasional, tapi berusaha menjadi yang terdepan di tingkat internasional. Bahkan kalau kita lihat ya seperti perusahaan yang sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar, misalnya Amazon ya, dia mengembangkan usaha sampai ke ruang angkasa ya, seperti pariwisata antariksa. Nah, itu menunjukkan visi ke depan yang sangat progresif dan berani ya. Atau perusahaan Tesla ya, perusahaan otomotif Tesla yang membuat kendaraan listrik. Nah, meskipun dari sisi kuantitas penjualannya itu tidak menjadi jumlah yang terbanyak, tapi dari pendapatan itu adalah perusahaan dengan skala terbesar saat ini. Perusahaan otomotif terbesar bahkan mengalahkan Toyota, ya, perusahaan otomotif yang sudah berdiri puluhan tahun. Begitu juga dengan perusahaan elektronik, ya, perusahaan elektronik seperti Microsoft, Apple, Samsung, ya. Di Cina ada Xiaomi, Huawei, ya.
Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki visi pengembangan sangat maju, ya. Seperti Apple, meski perusahaannya tidak mengapalkan smartphone dengan jumlah yang paling besar, tapi dari sisi pendapatan itu meraup revenue yang lebih besar, jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan smartphone yang lain. Jadi tentu kita perlu menilai perkembangan sebuah usaha dari berbagai sisi. Oke, ini sudah ya mengenai pembahasan beberapa contoh. Di sini sangat baik. Nah, kalau ada yang belum, tolong segera dikerjakan ya. Dikerjakan. Kemudian mengenai KKM ya, untuk mata pelajaran produktif itu KKM-nya 85. Jadi kalian usahakan kalau misalnya nilai masih di bawah itu, segera hubungi Bapak ya untuk untuk mengikuti remedial agar kalian bisa lulus dengan tanpa ada nilai yang di bawah KKM. Nah, ke depan itu kalian mungkin akan mendapat beberapa tugas-tugas lagi. Bapak usahakan tidak memberatkan ya. Tapi karena jumlah jam pertemuannya yang besar, jadi peran kalian dalam mengembangkan pengetahuan di rumah itu juga harus lebih dibandingkan istilahnya yang jumlah jamnya lebih sedikit ya. Karena kalau kita tatap muka itu kita akan banyak sharing ya, mengembangkan materi-materi ajar yang Bapak susun agar kalian bisa menguasai pelajaran kompetensi dasar PPKM ini dengan baik. Dan mungkin juga karena pelajaran kewirausahaan itu nanti ada project ya, ada tugas yang sifatnya project PBL. Nah, itu biasanya di 2 semester itu satu project yang berkesinambungan ya. Jadi di semester ganjil kalian nanti mulai merencanakan baik secara perorangan atau kelompok ya. Nah, kemudian semester genap itu mungkin di awal-awal semester sekitar bulan Januari Februari bisa menuntaskan, karena sesudah itu kalian akan fokus ke persiapan kelulusan ya. Jadi supaya tidak terlalu terbebani oleh materi-materi atau nilai-nilai yang masih kurang seperti itu. Jadi yang 2 itu ya tadi sudah Bapak sedikit perlihatkan, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau ada teman kalian yang belum gabung di Google Classroom, tolong diingatkan ya. Sebenarnya wali kelas juga nggak henti-henti ya mengecek atau koordinasi dengan Bapak siapa saja yang belum gabung, supaya sampai lulus itu jangan sampai nggak ada nilai sama sekali gitu. Atau tugas-tugasnya nanti yang tertinggal gitu, jangan sampai lupa. Atau materi-materi yang harus kalian baca di rumah ya. Jadi itu 2 materi pertama tadi. Yang pertama adalah menilai perkembangan usaha, yang kedua mengenai sikap dan perilaku wirausaha ya. Sebenarnya itu biasanya diajarkan di kelas 11, cuma Bapak ulang lagi karena memiliki esensi yang cukup besar ya, penting gitu. Materi esensial. Baik, selain menggunakan Google Classroom dan Zoom Meeting ya, nanti Bapak juga mungkin
akan memanfaatkan media pembelajaran yang lain ya, seperti mungkin YouTube atau aplikasi learning management system begitu. Jadi Bapak siapkan soal-soal untuk mengambil nilai pengetahuan, nanti proyeknya mungkin untuk ke nilai KI 4 atau nilai keterampilannya. Sambil Bapak terangkan mengenai tugas yang 2 kemarin, kalau ada yang tidak paham, silahkan karena kita masih ketemu ya, ditanyakan. Mungkin pada kesempatan Zoom meeting selanjutnya, kita akan buat tugas kelompok, lalu di breakout ya Zoom-nya. Jadi dibagi pecah-pecah berdasarkan kelompok supaya kalian bisa berdiskusi untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau tidak ada, ya ini ada yang chatting ya, ada yang sama nih. Kan tugasnya nggak bisa dilihat oleh yang lain kan, kok bisa dikopas ya? Jadi yang kalian upload itu hanya Bapak yang bisa lihat gitu. Nah, kenapa sampai ada teman yang bisa ngopi? Atau temennya minta terus kamu kasih ya? Ini Bapak baca chatnya ya. Nah, itu usahakan orisinil ya. Atau yang ini coba yang merasa mengkopas dari temennya, coba langsung buat lagi, dikirim lagi, nggak apa-apa ya. Tuh. Nah, terus materi yang berikutnya tentang pemasaran ya. Ini Bapak share aja langsung ininya, PowerPoint-nya. Yang berkaitan dengan media promosi ya. Ini nanti Bapak upload di Google Classroom. Bapak sedikit terangkan aja. Menentukan media promosi untuk sebuah perusahaan ya. Nah, untuk tugasnya tentang bagaimana menentukan media promosi ini Bapak sedikit terangkan dulu ya. Jadi media promosi itu adalah alat yang digunakan untuk mengenalkan suatu produk, barang ataupun jasa ya. Jadi tujuannya adalah pertama agar pasar kenal ya, aware ya. Istilahnya brand awareness. Nah, kemudian yang kedua agar pasarnya menyukai produk, barang ataupun jasa ya. Jadi selain kenal, kalau udah kenal diharapkan suka ya. Nah, yang ketiga adalah agar market atau pasar itu melakukan pembelian ya. Jadi kalau suka tapi nggak beli,
itu target dari sebuah promosi belum benar-benar dicapai. Jadi bisa saja ada produk lain yang lebih mereka sukai, ya, walaupun mereka suka produk kita, tapi ada yang dianggap lebih baik. Lebih baik itu dari sisi harga maupun kualitasnya, seperti itu, atau gabungan dari keduanya. Jadi istilahnya antara kualitas dan harga itu memiliki nilai jual yang paling tinggi gitu. Nah, banyak alat yang digunakan ya yang bisa dipakai untuk promosi. Apalagi di era revolusi industri yang keempat ini ya. Jadi banyak seperti media sosial ya, atau iklan-iklan digital ya, atau live streaming, dan banyak media lain yang bisa digunakan. Juga media konvensional masih bisa ya, bukan berarti bergeser. Yang media-media lamanya seperti radio, TV ya, atau spanduk itu udah nggak ada lagi. Tetap memiliki efektivitas ya dalam meningkatkan promosi suatu produk barang dan jasa. Nah, kemudian dalam melakukan promosi itu yang harus dipertimbangkan adalah budget ya, atau anggaran. Nah, kita biasanya harus bisa menyisipkan untuk anggaran untuk mempromosikan produk kita. Gitu. Jadi biarpun cuma berjualan di pinggir jalan ya, tetap promosi itu tetap harus dilakukan. Kemudian yang penting, tidak kalah pentingnya adalah target ya. Jadi apa itu target? Target itu sasaran pemasaran ya. Jadi kita harus menyasar pasar yang tepat. Jangan sampai istilahnya kita mempromosikan suatu barang tapi dengan target yang salah. Misalnya kita mempromosikannya di pameran ya. Tapi produk yang kita promosikan itu adalah produk yang dikonsumsi oleh orang yang mungkin jarang datang ke pameran gitu. Jadi kayak kendaraan otomotif ya, itu mungkin tepat ya. Tapi kalau produk pertanian ya, itu mungkin perlu target yang lain atau bentuk promosi yang lain. Nah, kemudian materinya ya, materi promosi itu juga harus jadi pertimbangan gitu. Jadi materi promosi itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang sifatnya gambar statis atau gambar bergerak ya. Atau bisa juga ada unsur video dan audionya ya. Gitu, atau interaktif ya, yang sifatnya interaktif gitu. Nah, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media promosi ya. Jadi kita dalam memilih media promosi, kita harus lihat seperti apa persepsi masyarakat terhadap media tersebut ya. Jadi kita misalnya mengiklan di media online ya yang isinya gosip gitu. Dan berita-beritanya mungkin sering hoax. Nah, itu tentu justru kurang strategis ya. Makanya biarpun sebuah publikasi online yang memiliki viewer sangat banyak, belum tentu bisa dijadikan media promosi yang tepat ya. Jadi kita juga harus lihat tingkat kepercayaannya. Biasanya itu di riset ya, atau disurvei oleh lembaga-lembaga independen. Nah, jadi intinya kita
harus memilih media promosi yang tepat ya. Karena anggaran yang kita alokasikan juga tentu jangan sampai terbuang percuma seperti itu. Nah, ini contoh-contoh media promosi ya, ada yang seperti iklan atau penjualan personal ya. Penjualan personal itu biasanya untuk memperkenalkan produk seperti rokok ya, biasanya sebelum benar-benar dijual di toko-toko online atau toko-toko eceran, itu mereka memiliki jaringan promosi personal yang menawarkan ke orang-orang langsung ya untuk mencoba produk tersebut ya, atau seperti vacuum cleaner ya, parfum. Nah, itu adalah biasanya yang melakukan penjualan personal untuk mempromosikan produknya. Jadi ada yang personal atau non personal. Nah, ya, untuk publikasi sekarang opsinya sangat banyak ya. Tidak seperti dulu sebelum ada dunia digital. Dulu orang mempublikasikan sebuah produk biasanya di media-media mainstream atau media utama yang ada seperti radio, TV, ya, koran gitu. Nah, sekarang banyak ya, misalnya di media sosial seperti Instagram ya, kita bisa mencari figur seorang tokoh atau public figure ya yang memiliki follower banyak untuk mempromosikan produk kita. Istilahnya endorse ya. Atau bisa juga di sosial media yang lain ya, seperti Facebook atau Twitter ya. Dan dalam hal ini mungkin kalian lebih paham daripada Bapak Ibu guru yang mungkin hanya akrab dengan salah satu media sosial tersebut ya. Sekarang udah ada TikTok dan lain-lain ya. Jadi publisitas itu bukan lagi dikuasai oleh media-media mainstream ya, bahkan seorang public figure itu bisa mengelola sendiri ya bisnis publikasi produknya. Lalu identitas atau desain produk ya. Kalian bisa lihat berbagai produk yang membanjiri pasar ya, dipromosikan dengan berbagai cara dengan packaging atau kemasan yang berbeda, unik ya. Kadang-kadang sangat out of the box seperti itu. Jadi menampilkan cara atau pendekatan yang baru ya. Seperti misalnya flash sale ya. Jadi menjual secara cepat. Nah, itu ada dua dasar pemilihan media promosi ya. Di sini jenis dan karakter produk yang dipasarkan. Yang kedua, pesaing, program promosi pesaing. Jadi kita bukan hanya melihat produk kita juga ya, tapi bagaimana produk kompetitor atau pesaing kita dipasarkan atau dipromosikan di luar. Pilihan media berdasarkan produk ya. Pemilihan tampilan unik mampu membangkitkan emosional. Akan lebih pas dipromosikan dengan iklan. Nah, kalau yang berdasarkan pesaing, ini contohnya adalah memberikan hadiah yang lebih besar, gitu ya, atau diskon yang lebih besar, sehingga tingkat penjualan yang diperoleh lebih tinggi dari pesaing kita. Lalu evaluasi ya, evaluasi media promosi. Jadi sesudah sebuah promosi dilakukan itu bukan berarti selesai ya. Kita harus lihat apakah promosi itu efektif atau tidak. Jadi perlu dilakukan evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi ini ada beberapa metodologi evaluasi promosi yang bisa kita lakukan.
Nah, ini ada berbasis standar, ya, berbasis efek atau pengaruh dari promosi tersebut, ya. Lalu evaluasi berbasis metodologi, ya. Nah, itulah seputar tentang bagaimana sebuah produk perlu dipromosikan. Jadi Bapak harap kalian benar-benar mempelajari ya teknik promosi. Nanti ada tugas dari Bapak ya. Nah, ini tugasnya. Di era disrupsi teknologi informasi, media promosi mengalami pergeseran dari media tradisional seperti koran, TV, radio, ke media baru seperti medsos, video streaming, mobile application. Nah, jelaskan cara kerja media promosi di bawah ini. Pilih salah satu ya. Kalau YouTube, gimana cara kerjanya? Ini dari sisi bukan orang yang melihat media promosi, tapi orang yang akan mempromosikannya ya. Lalu Google AdSense itu seperti apa? Lalu Broadware ini adalah aplikasi yang diselipkan di dalam aplikasi mobile ya. Jadi software tambahan gitu. Atau mungkin juga yang promosi yang diselipkan di dalam aplikasi bisa juga ya. Jadi ketiga aplikasi ini seperti apa cara kerjanya? Kamu pilih salah satu aja ya. Kamu jelasin, kamu pelajari dulu lalu jelaskan dengan bahasa kamu sendiri, jangan kopas ya. Jangan kopas. Boleh satu paragraf juga nggak apa-apa, 2 paragraf. Yang penting kamu menjelaskan dengan baik apa yang kamu pahami tentang tugas yang Bapak berikan. Kalau satu paragraf cukup, ya sudah. Tapi kalau misalnya kurang, kamu buat sejelas mungkin ya. Tapi jangan hasil kopas ya. Kalau yang hasil kopas dari kalimatnya Bapak langsung tahu itu bukan kalimat dari hasil kamu sendiri ya. Jadi Bapak di sini sangat menghargai originalitas yang bisa menulis penjelasan dengan sangat baik, itu biasanya Bapak kasih nilai bagus ya. Jadi seperti itu materinya ya, tolong diinikan. Nanti kalau yang belum jelas Bapak share PowerPoint-nya ya, slide-nya, dan juga videonya ya. Video ini nanti Bapak edit sedikit, lalu Bapak upload untuk Bapak share link-nya ya. Bapak rasa itu aja materi hari ini. Mungkin untuk sementara nggak ada tanya jawab dulu ya, karena ini tugas perorangan ya. Untuk tugas kelompok nanti baru kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.